Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di rumah Karl Marx di kota Trier, Jerman. Karl Marx dikenal sebagai bapak pendiri komunisme dan sosialisme. Apa saja yang ada di rumah Karl Marx ini? Mari kita lihat-lihat selanjutnya. Tokoh ini bernama Karl Marx. Dari namanya lahir paham Marxisme, yaitu dasar dari komunisme modern. Dan ini kota Trier, salah satu kota tertua di Jerman, kota kelahiran Karl Marx. Di kota ini saya mengunjungi rumah kelahiran Karl Marx yang banyak disebut sebagai bapak komunisme dan sosialisme, yang juga seorang filsuf, kritikus ekonomi politik, ahli ekonomi, sosiolog, sejarawan, teorikus politik, jurnalis, dan revolusioner sosial. Ini jalan masuk menuju rumah kelahiran Karl Marx, dan di rumah ini orang bisa menyimak sejarah lahirnya komunisme yang menyebar ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk sempat membawa pengaruh ke Indonesia hingga mencapai puncaknya pada tahun 1965. Dan sampai sekarang kita semua tahu di Indonesia ajaran komunisme dan partai komunis resmi dilarang di Indonesia karena komunisme dipandang bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Rumah Karl Marx ini berada di area pusat perbelanjaan. Ini suasana di sekitar rumah Karl Marx. Dan ini jalan kecil menuju rumah Karl Marx yang berada di deretan sebelah kanan. Sebetulnya 7 tahun lalu saya pernah berkunjung ke tempat ini. Ini foto 7 tahun lalu ketika saya berkunjung ke rumah Karl Marx. Tapi waktu itu saya belum punya vlog. Ini bagian depan rumah kelahiran Karl Marx yang dibangun pada tahun 1727. Tapi Marx lahir di rumah ini pada tahun 1818. Setahun setelah kelahirannya, orang tuanya kemudian pindah ke rumah lain yang tidak jauh dari daerah ini. Rumah kelahiran Karl Marx ini sekarang sudah menjadi museum yang menyimpan jejak kehidupan dan karya-karyanya. Nah, ini ukiran wajah Karl Marx yang terpampang di depan tembok rumah. Di pintu masuk rumah yang sudah menjadi museum ini, ada toko yang menjual buku-buku karya Marx, bahkan juga komik tentang Marx. Dijual juga aneka souvenir terkait Karl Marx seperti poster, baju kaos, topi, miniatur figur Marx, gelas, dan sejumlah pernak-pernik lainnya. Awalnya rumah ini tidak disadari arti pentingnya sebagai rumah kelahiran Karl Marx sampai tahun 1904 Ketua Partai Sosial Demokrat Jerman membeli rumah ini. Tetapi pada tahun 1933 ketika Hitler berkuasa, rumah ini disita oleh pasukan Nazi Hitler dan dijadikan percetakan, kemudian dirusak pasukan Nazi menjelang akhir perang. 2 tahun setelah Perang Dunia Kedua, rumah ini selesai direnovasi. Pada 5 Mei 1947, rumah ini pertama kali dibuka sebagai museum.
rumah ini sempat ditutup lagi karena kembali direnovasi, diperluas menjadi 3 lantai. Pada tahun 1983 dibuka saat peringatan 100 tahun kematian Karl Marx. Selanjutnya saya menuju ruangan lain yang memperlihatkan film tentang sejarah rumah ini, juga tentang sejarah komunisme dan sosialisme yang tersebar ke seluruh dunia. Marx Vater Heinrich den Einzug in das Haus in der Brückergasse Nummer 664 bekannt. Dort wird Karl Marx einen Monat später, am 5. Mai 1818, geboren. Bereits im Oktober 1819 zieht die Familie in das eigene Haus in der Simeonsgasse Nummer 1070. Das Geburtshaus gerät in Vergessenheit. Di ruang lainnya juga ada film dan aneka koleksi, di antaranya buku Manifesto Komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels yang mengkritik sistem kapitalisme karena menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Ini buku Manifesto Komunis yang menyebarkan ajaran komunisme ke seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Isinya memprotes kapitalisme hanya menguntungkan kaum pemilik modal, sementara kaum pekerja atau kaum buruh hanya menjadi kelas yang dihisap. Dan ini buku berjudul Das Kapital karya Karl Marx lainnya yang sangat terkenal. Ini adalah Friedrich Engels yang bersama Karl Marx menulis buku Manifesto Komunis. Setelah Marx meninggal, Engels mengedit dan mempublikasikan karya-karya Marx. Ada juga informasi tentang pergolakan di banyak negara akibat menyebarnya komunisme di seluruh dunia. Ketika itu negara komunis yang terkuat di dunia adalah Uni Soviet atau Rusia dan Cina. Karena itu gambar-gambar Karl Marx dalam poster-poster besar sering disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin Uni Soviet dan pemimpin-pemimpin Cina. Sebetulnya masih banyak yang dipamerkan di museum ini, tapi rasanya tidak cukup dengan hanya satu video ini saja. Selanjutnya saya menuju ke ruang terbuka di tengah rumah tanpa atap. Di tempat ini ditanami pohon, tanaman, ada patung Karl Marx, ada sepeda yang diparkir, mungkin sepeda karyawan museum. Melalui ruang terbuka ini, pengunjung bisa ke taman di belakang rumah. Ini saya menuju ke tangga untuk naik ke balkon yang penuh dengan bunga-bunga cantik. Meskipun rumah kelahiran Karl Marx ini terlihat indah, tapi aslinya ketika ditinggali pada abad ke-19 belum seindah dan seluas ini. Dan Marx sendiri menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal sebagai orang buangan di London. Meskipun meninggal sebagai orang buangan, tapi karya Marx yang ditulis bersama Friedrich Engels, yaitu buku Manifesto Komunis, tercatat diakui oleh UNESCO pada tahun 2013 sebagai salah satu teks paling penting di dunia dalam era modern. Sebetulnya masih ada beberapa hal menarik lainnya yang bisa dilihat di rumah Karl Marx ini, termasuk benda kesayangan Karl Marx yang masih dipakainya menjelang akhir hayatnya ketika ia meninggal di London tahun 1883. Ini bisa kita lihat pada video di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.